Oke, ketemu gue lagi sama Dion di sini, PHR, di channel PHR. Kali ini gue di PHR Bintaro. Gue di sini sekarang mau nginterview ya salah satu musisi di era gue juga nih sebenarnya sih. Musisi sekaligus jurnalis. Sekarang banyak juga beliau ini nanti akan sekaligus dikit-dikit nge-review tentang Piringan Hitam dan ada sedikit promosi tipis-tipis dari beliau ini. Oke, jangan lupa gue minta untuk dukungannya di channel ini biar tetap aktif, like, subscribe, kalau perlu tombol notifikasi diaktifin. Oke. Kali ini gue akan menghadirkan musisinya ini 90s lah, gue bisa bilang 90s 2000-an ya mas ya. Mas Harlan, Mas Harlan Nur. Oke Mas Harlan, salam kenal mas. Halo Dion. Siap mas. Mas Harlan ini yang gue tahu ini infonya ini flashback dulu nih mas. Siap. Gue dulu kenal Mas Harlan tuh ngeliat sih, belum kenal sih, ngeliat perform langsung tuh di band Rumfi. Oh, iya nggak sih mas? Iya, bener ya? iya. Rumfi, bass ya mas ya? Main bass ya, main bass betul. ya. Rumfi itu yang gua tahu dulu kompilasi Indies 8 masuk ya kan? Terus spesialis di British Pop gitu ya mas? Lebih ke The Cure ya mas ya? The Cure. Gua nonton pertama itu udah agak 2000-an sih mas, maksudnya ya jauh lah, maksudnya orang-orang kan tahun 90-an ya. Gua 2000-an itu di Saripan Pacific. Oke. Itu tribute tuh, pokoknya tentang cover band-band British gitu. Oke. Tujuannya gue waktu itu diundang Iga Mas Ardi. Oke. Kan gue nonton bandnya dia tuh sebelum Bara Suara Dia sama waktu sebelum itu apa tuh? The Plural. The Plural. Iya, The Plural. Terus pas lu band lu main tuh mas, Rumfi. Ya udah gue nonton aja sekalian. Dari situ gue tahu tuh Rumfi. Oh gitu. Terus kesini, lupa gue sebelum Rumfi itu gue lihat video klipnya Kamen Lennon. Oke. Ya kan mas ya, Kamen Lennon. Aku Cina Jakarta itu. Jakarta. Terus apalagi mas band yang jadi kalau yang sebenarnya ada beberapa tapi yang itunya ya Rumfi, oke. Rumfi main bass. Oke. Habis itu di upstairs main keyboard ya. Oke. Habis itu Kamen Lennon. Oke. Terus yang gua tahu ini mas ya manajerin juga ya. Habis itu jadi manajer Efek Rumah Kaca. Itu di album gua manajer dan produser ya. Itu album pertama, album kedua. Album pertama, album kedua. Oke, album pertama kedua ya. Tadi yang Kamar Gelap ya. Iya, Self Title sama Kamar Gelap. Kamar Gelap. Oke. Setelah itu sekarang solo karir. Solo karir itu dari tahun berapa tuh mas? Atau sambil ngeband sempat solo karir juga? Ya, pernah ngerekam tapi nggak ada yang dirilis. baru dirilisnya ketika udah nggak jadi manajer Efek Rumah Kaca lah, tahun 2012. Mulai aktif solo itu di tahun berapa tuh mas? 2012 dirilisnya. Itu bikin apa? EP, mini album. Pertama-tama EP. Ya? Sampai sekarang ini mas ya? Sampai sekarang ini. 2000 terakhir bikin album di... Kalau full albumnya terakhir 2021 ya, kalau nggak salah ya, 2020 ya. Oke. 2020. Terus yang terakhir yang taruh di sini juga mas ya, itu kompilasi ya, kompilasi. Nah sebelum bahas tentang album juga dong mas, nah, gue pengen nanya nih mas, ini pertanyaan basic yang biasa gue tanyain. Pertama kali kok, kapan tuh mas? Maksudnya Mas Harlan tuh suka main Piringan Hitam gitu? Oke, Piringan Hitam ya? Piringan Hitam? Kapan tuh mas? Udah mulai itu Piringan Hitam? Atau dari kaset dulu? Atau langsung Piringan Hitam? Gimana? Jadi pertama-tama kaset lah pastinya. Kaset ya? Kaset. Okay. Karena kan gue kecil di tahun 80-an. Oke. Kecil di tahun 80-an. Kecil di tahun 80-an. Jadi itu Piringan Hitam sama sekali nggak populer lah waktu itu lah. Jadi kaset lah. Nah kaset ya udah sebenarnya kaset. Habis itu sorry jadi ada telepon. Iya tahun 80-an awalnya kaset karena gini, karena gua kakak gua itu bedanya 3 tahun di atas gua. Jadi kurang lebih gua kelas 3 SD gitu. Dia udah kelas 6 SD. Jadi gua tahu musik pertama-tama dari dia lah. Sama-sama kaset. Kakak juga kaset. Enggak Piringan Hitam enggak? Ya enggak. Tahun segitu. Iya, udah kaset. Setelah itu tahun 90-an baru main Piringan Hitam? Enggak lah, jauh lah. Makanya ngelihat Piringan Hitam dari kecil karena player gue dulu di rumah itu bokap tuh playernya yang ada turntable-nya, turntable sama kaset. Oh, maksudnya ada Piringan Hitam sama kaset gitu. Playernya zaman dulu kayak gitu. Jadi adalah beberapa Piringan Hitam punya bokap gue, tapi
Gua nggak dengerin lah, bisa dibilang nggak dengerin lah. Karena nggak ada piringan hitamnya juga. Ada piringan hitamnya, ada beberapa doang tapi beberapa ada piringan hitamnya. Okay. Tapi pasti bokap udah nggak mungkin dulu kali dia pernah beli kali ya, tapi itu udah elanya kaset lah. Nah, terus jadi baru mulai nyoba dengerin piringan hitam itu? Wah jauh. Pas SMA, kuliah? Enggak jauh. Pertama-tama itu gara-gara David Taligan. Oh, dikenalin David Taligan. Oke. David Taligan. Jadi kalau pertama kali dengar piringan hitam ya waktu kecil itu ya, waktu itu, tapi nggak intilah. Nggak sampai ngulik lah gitu ya. Ngulik lah. Nah, itu gara-gara David Taligan. Jadi di tahun 2000-an awal itu, David kan kayak kita main sama David gitu kan, zaman itu. Terus dia kan di Aksara dulu ya, yang di Aksara. Nah, terus David itu suka bawa piringan hitam Indonesia terutama. Dia dipajang aja sama dia di toko, walaupun itu nggak dijual, dia punya David aja. Nah itu pertama kali, wah gila ya, ini ada ini ya, dan kadang-kadang relate sama gua gitu kan, misalnya karena tahu bandnya kan, misalnya Aka, Faris RM itu tahu bandnya, tapi nggak tahu ada piringan hitam itu gitu. Terus ada beberapa yang gua juga nggak tahu waktu itu, kayak Dara Puspita gitu. Nah terus dulu tuh suka bikin acara kan anak-anak ya, bikin acara. Kalau bikin acara DJ gitu tuh awal 2000, David kalau main pakai plat, sektoran gitu ya. Sektoran pakai plat. Kayaknya David doang itu. Jadi dia kalau buka setnya nyetel Indonesia Raya, itu Indonesia Raya. Habis itu misalnya misalnya Sakura gitu atau apa gitu. Jadi main-main lagu Indonesia. Nah itu di era itu tuh tahun 2000-an awal itu gue pertama kali. Itu yang di play itu tracklistnya semua materi lagunya apa Indonesia semua. Indonesia. Nusantara berarti ya. Wah keren. Indonesia. David. Nah terus tahun 2000-an awal itu juga waktu itu gue kerja di PS Magazine. Nah, gue jadi editor di situ. Nah, karena gue ngeliat vinyl David, gue bikin tulisan waktu itu tentang. Tapi waktu itu gue kekaguman paling utamanya tuh sama covernya. Sama covernya. Jadi gue waktu itu nulis tentang artwork Indonesia, artwork album Indonesia, era piringan hitam. Nah terus ya udah gue pinjem tuh punya David, gue scanin gitu. Itu SAS, Aka apa gitu. Ya, kurang gue lupa apa aja. Tapi pokoknya itu band-band itu lah. Yang gue paling inget ya Aka. Karena provoking banget kan covernya. Terus yang lu rasain tuh apa sih mas bedanya kok? Pas lu pertama kali lu cerita itu kan, lihat dari artworknya itu udah menarik nih. Terus apa yang bikin beda sama zaman lu dulu waktu kecil itu dengerin kaset mas, dibanding sama si PH ini piringan hitam ini? Terus terang waktu pertama kali David main itu, David main itu kan lagi eranya si DJ ya, sebenarnya lagi eranya si DJ. Jadi anak-anak kalau nge DJ pakai si DJ, pakai CD gitu. Nah David pakai plat nih kan. Secara audio terus terang gue nggak terlalu bisa bedain dengan sound system yang di cafe gitu kan, yang gede gitu segala macam. Buat gue nggak bisa bedain. Tapi apanya ya? Tapi tetap ada bedanya itu dari apa ya? Entahlah, kalau dalam tanda kutip feeling nostalgiknya lah ya. Karena gue tuh pertama kali suka musik yang benar-benar suka banget dari kakak gue itu. Tapi kalau secara musik yang benar-benar suka gara-gara denger Beatles, punya kasetnya bokap. Kasetnya bokap itu ya kurang lebih gue kelas 3 SD lah. Gue denger Beatles itu kayaknya yang pertama kali gue musik tuh seindah ini ya gitu. Kayak kalau yang dulu tuh kayak ngasih identitas. Kalau dari kakak gue ya rock gitu keren apa segala macam. Kalau ini indah banget ya, musik itu indah banget ya. Nah nggak dekat dengan itu, gue itu kan lagi zamannya video ya. Jadi kita sewa video. Nah dulu sewa video kalau karena anak kecil pasti gue banyaknya komedi Indonesia ya kan, atau film silat misalnya gitu. Nah komedi Indonesia itu sampailah gue nonton film Ambisi. Nah waktu kecil gue nonton Ambisi gara-gara Benyamin. Tapi ternyata yang gue dapatkan jauh lebih dari itu gitu kan. Nah di situ gue nonton ada video musiknya Kus Bersaudara kan di dalam Wii itu gue langsung suka banget. Langsung besoknya gue ke toko kaset, gue cari itu Kus Bersaudara gitu, kayak gue cari dan dulu dapat kan kaset-kaset kompilasinya gue beliin dan langsung suka banget. Nah mungkin suara nostalgia itu ada di piringan hitam itu gitu. Kalau kaset sama piringan hitam kan ya kurang lebih mirip ya, sama-sama analog kan mas. Kalau CD itu lebih gimana mas? Kan agak mendekati kayak streaming lah, kayak digital kan. Itu ada yang lu rasain kayak gitu nggak mas?
Nah, kalau Kan dulu tadi cerita ada CDJ itu kan, pakai CDJ kayak David Arigas. kalau dulu sih sebenarnya gue nggak terlalu ini sama detail soundnya, jadi lebih ke praktis aja. CD nggak ada kasetnya, beli CD-nya. Gitu. Yang ada beli. Iya, lebih ke praktis aja. Tapi mungkin kenapa sound vinyl ketika pertama kali dengar ya deket dengan musik 60-an di kaset-kaset itu, gitu. Mungkin itu. Jadi perasaannya itu selain artworknya itu ya, jadi kayak jadi kayak memorable lah maksudnya kan, jadi wah ini banget nih suara dari vinyl ini kan. Iya. Hangat lah katakanlah, ada apa gitu ya kayak gitu. Karena kan sekarang juga udah makin banyak, kita maksudnya nggak ngomong ini nih, maksudnya streaming kan banyak banget nih mas. Jadi kayak udah gitu aja. Orang dengerin, nggak ada artworknya, nggak ada fisik yang bisa dipegang kan. Gue juga gitu sih, yang gue rasain sih ya artworknya itu nomor satu sih mas, ya kan. Iya, karena pertama kali gue suka gara-gara artwork. Artworknya kan, ya kayak contohnya ini kan mas, kayak yang lu bawa ini mas. Nanti boleh dikasih tahu nggak mas, ini lu dibawa apa aja nih mas? Oke, ini beberapa tadi ya, karena sudah bawa beberapa. Siap. Ini pertama gue bawa SOD, Stormtroopers of Death. Oke, kenapa lu mas pilih itu? Kenapa pilih ini ya? Jadi awalnya thrash metal, karena thrash metal tuh penting juga buat gue, karena tuh sesuatu yang bisa dibilangnya identitas gitu, kayak ngasih identitas gitulah ya. Jadi pertama-tama gue suka Metallica, tahu Metallica. Jadi gue pernah lagi SD, terus kedengeran aja nih, ada orang ngobrol di sekolah nih, obrolannya tuh 3 yang gue ingat. Satu, ada band namanya Metallica yang bawain namanya Rocks, mainnya di Pit Pub. Itu gue dengar, oh gitu. Gue cari Metallica ke toko kaset. Gue udah lupa siapa yang ngomong waktu itu. Gue cari ke toko kaset. Itu SD tuh. Terus itu masih zamannya disco apa tuh ya waktu itu ya, yang we want some food. Itu live crew ya? Siapa sih tuh? Di zaman itu. Nah, dulu mah gue ngasal beli kaset nyampur. Jadi gue ingat gue ke pasar raya, gue beli 2. Satu Justice for All, satu lagi kompilasi disco itu tuh. Gue setel Justice for All. Awalnya gue suka karena lagu pertama ngebut kan, mereka atau apa. Berikutnya gue puyeng, rumit, buat gue keriting. Jadi bukan kerasnya, keritingnya yang buat gue susah. Oh, gue ini rumit nih. Tapi kan namanya udah keburu dibeli dan udah tahu bahwa itu keren karena dikasih tahu itu keren. Ya gue setel mulu dong. Tapi begitu SMP nggak lama gue tahu Anthrax. Nah pas Anthrax lah gue bener-bener karena gue ternyata gue baru sadar gue suka yang lebih casual dan suka yang lebih straightforward, yang lebih nah Anthrax itu band pertama yang gue segala elemen band tuh gue paham dari Anthrax gitu. Misalnya jadi gasannya kayak merek sepatunya aja dulu gue nggak terlalu peduli band ini pakai sepatu apa gitu. Anthrax tuh gue ngeh gitu pakai Adidas. Terus maskotnya gue suka banget Walkman. Terus B-side, konsep B-side tuh karena dulu lagu MD Man itu kayak lagu mitos. Ada Anthrax bikin lagu rap gini MD Man. Itu ada B-side. Gue tahu itu semua dari Anthrax. Cover mungkin gue tahu juga dari Metallica kan, bawain Misfit dan segala macam. Tapi di Anthrax juga makin tahu gue, bawain cover version misalnya kayak gitu. Jadi elemen-elemen band secara utuh lah, kurang lebih gue banyak tahu dari Anthrax. Salah satunya Project Band. SOD. Nah, si gitarisnya, kan. Jadi Anthrax itu pernah bikin album kan yang kompilasi B-sides namanya Attack of the Killer Beast. Itu gue SMP kelas 3 kalau nggak salah. Itu hampir deketan sama Metallica Black Album. Jadi itu kenapa gue ingat karena gue beli itu hampir berbarengan lah ya kasetnya. Dan Black Album nggak gue setel udah. Ini Attack of the Killer Beast gitu. Nah di Attack of the Killer Beast itu track satunya itu Milk, seingat gue. Itu lagunya SOD. Nah ini ada liner notes-nya. Di situlah gue baca. Oh SOD itu band project-nya Scott Ian, Carly Benante, sama Dan Lilker, sama Billy Milano. Nah waktu itu kan belum ada internet ya, jadi gue timeline nggak ngerti. Jadi gue pikir MOD itu ada sebelum SOD. Gitu. Jadi ini gue tahu Dan Lilker. Ini gue tahu bahwa Dan Lilker dulu Anthrax, gue tahu dan habis itu bikin Nuclear Assault, segala macam. Oh ya ini nih. Nah itu gue suka sekali. Padahal waktu itu udah dengar DRI gitu. Tapi ini beda lagi buat gue, maksudnya wah gila keren banget ini. Ngebut ternyata gue memang suka yang seperti itu. Ngebut casual, nggak serius dalam tanda kutip gitu kan. Lagunya judulnya Milk gitu. Terus ya udah itu
pertama taunya dari Attack of the Killer Bees. Kemudian gak lama dapatlah kaset importnya SOD. Itu langsung jatuh Yang cinta. gua rasa sih ini kayak subgenre sendiri Mas ya. Ini kayak orang tuh dari thrash metal gabungan sama hardcore punk jadinya gini kan. Jadi kayak crossover gitu kan, crossover metal kan, iya crossover thrash gitu. Jadi kayak sesuatu yang beda gitu kan. Kalau Metallica, Megadeth itu kan ya udah sewarna kan itu kan, Slayer gitu kan. Iya, jadi ternyata emang gue suka yang seperti itu. Iya. Oke. Iya, ya banyak lah ya. Tapi awalnya dari Anthrax. Dari Anthrax ya benar. Gue misalnya nonton videonya Anthrax tuh kalau nggak salah lagu antisosial ya apa yang ada noteman-nya gitu. Pas dibuka ternyata Ozzy. Jadi ada permainan-permainan itu dibuka semua dari Anthrax gitu. Ada kayak gini, ada aksi panggung kayak gini, paket band lah ya. Paket band. Itu Anthrax. Lengkap semua ini. Nah, salah satunya SOD. SOD wah gila, demen banget gua. Benar. Terus gitu. Oke, ini ya Mas. Speak English or Die. Ini wajib. Terus di berikutnya apa nih Mas? Nih, ini kan kayak gini-gini kan suka kain pakai kaos filter jerk. Iya, jadi penasaran benar. Gitu ya. Oke. Ini ada beberapa. Oke, ini apa nih? Oh, ini Orkes Gumarang. Lokal nih, balik lagi rahasia. Kampungan jauh di mata. Nah, boleh lihat situ Mas. Ini Orkes Gumarang ini orkes tahun 50-60-an kan Mas? Iya, tahun 50-an. Iya kan? Tahun 50-an. 50-an. Jadi kenapa tuh Mas? Kenapa pilihannya kayak ini? Ya gue emang dari Sumatera Barat kan orang tua kan. Jadi lagu-lagu Sumatera Barat tahu lah. Tahu. Dan gue taunya lagu-lagu ini kan di kawinan. Kalau ada acara kawinan, nyanyi gitu. Gue nggak pernah tahu albumnya kayak gimana sih gitu. Nah, sampai di era Piringan Hitam itulah di lagu Piringan Hitam. Terus ada orkes pertama Ali Kasim, gue tahu. Ali Kasim, gue beli vinilnya gitu kan. Terus gue tahu lagi, dikasih tahu lagi ada Orkes Gumarang. Dulu lagunya yang paling ini ya, dulu apa Tengkorak? Apa lagunya ini? Bukan di album ini. Oh, yang di Gumarang 77. Gumarang 77 ya. Lupa. Pokoknya itulah, itu keren banget kan. Terus ya udah akhirnya jadi nyetel Gumarang gitu. Kalau yang ini di hitsnya apa nih Mas? Kampung Nanjau di Mato. Kampung Nanjau di Mato. Terus ini sebenarnya kalau ini udah susah ya, udah baju kurung apa semua oi kampung, jadi semua sih pada dasarnya semua. Jadi orang Minang semua tapi bandnya di Jakarta kan, domisili Jakarta kan ini. Oke. Baik, karena baik juga yang belum tahu mungkin sekedar info ini perlu dikulik juga sih ini. Sama dulu pernah ada acara di rumah teman, nyata vinil. Pokoknya salah satu ada yang nyetel itu Gumarang yang lagu-lagu yang terbaik. Itu disetel di sound system bagus, enaknya minta ampun. Enaknya minta udah. Dan gue suka ini, gue secara instrumen musik gue suka vibraphone. Nah di Gumarang kan dipakai, makanya gue suka Velvet Underground misalnya, gue suka vibraphone. Nah itu, wah keren banget soal vibraphone di sini. Ini irama Mas ya? Ini irama. Irama ya, kamunya jatuh di Mato. Terus ada berikutnya apa tuh Mas? Apalagi nih gue bawa nih, ini lagu anak-anak asuhan Ate Mahmud. Kenapa tuh Mas? Baru kali ini gue interview ada yang bawain lagu anak-anak. Gue suka dari kecil gue suka lagu anak-anak. Terutama lagu Pelangi. Gue suka lagu Pelangi, terus lagu ayunan, beca gitu atau pokoknya lagu anak-anak lah. Dulu gue di sekolah waktu TK gitu ya paling gue suka nyanyinya itu gitu. Gue nggak inget lagi pelajaran yang lain. Kalau sekolah sukanya itu aja. Nah sampai satu hari di Blok M Square ada yang jual ini. Ada yang jual ini gitu kan, lagu anak-anak. Ate Mahmud tuh gue beli. Wah enak banget ternyata, gila kan. Enak banget apa Mukhtar Lembut tuh orkestrasinya benar, enak banget. Ini ada Cemara, anak-anak pur gitu, terus pakai mini chamber lah kata-kata gitu. Ini yang Gembala nggak ada Mas ya? Enggak, di Gembala terus Awan Putih. Itu di Awan Putih kayaknya. Oh di Awan Putih. Tapi gue sih ini. Yang ini. Karena Kapal Api kan gue tahu lagunya, suka lagunya, tapi nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar, iya. Lihatlah sebuah titik jauh, enak banget ternyata rekamannya ini. Terus Ramadan Sopan, itu lagu-lagu TK yang itu bukan yang sopan, bukan yang sombong. Terus siapa Ate Mahmud ini kan dia juga sempat ini kan ngambil referensi juga dari komposer sebelumnya, dari Ibu Sud dan segala macam gitu kan. Segala macam. Tapi emang ya itu apa? Ya akhirnya gue baca-baca sedikit tentang Ate Mahmud juga sih, tentang proses kreatifnya dia, tentang apa kayak ambilkan bulan bukan ternyata anaknya ngomong. Iya, harusnya kan ambilkan bulan Pak, kan ada diganti. Ambilkan bulan tuh supaya lebih lembut, ambilkan bulan bu kayak gitu-gitunya. Tapi
emang gue suka Fir. Terus karena Abraham Mahmud juga waktu di TVRI kan sempat ada program itu kan, lagu untuk anak-anak itu kan. Ayo apa gitu kalau nggak salah, sama ada 2 gitu lagu pilihanku gitu kan dari A.T. Mahmud ini kan. Dan itu lumayan lama kalau nggak salah Mas. Hampir 20 tahun gitu, sekarang mungkin belum ada kali ini. Mungkin gue nggak pernah sadarin, tapi gue rasa akhirnya gue Ayo bernyanyi kalau nggak salah. Iya, akhirnya gue mulai nyadar kayaknya referensi menulis diri gue ada dari A.T. Mahmud gitu. Atau minimal rasanya atau apanya kayaknya ada dari A.T. Mahmud gitu. Dan ternyata ketika bagaimana sih direkamnya, ternyata gue suka banget. Iya, A.T. Mahmud ya. Oke, terus ada lagi ini Kus Barat. Kus Barat itu apa tuh Mas? Coba dijelasin Mas, Kus Barat Mas. Kus Barat ini album kompilasi cover version, tribute lah. Berarti band luar bawain. Jadi ya itu tadi gue udah cerita kan, gue itu suka banget Kus Bersaudara dan Kus Barat, dan Kus Plus ini kan dimensinya banyak banget. Benar. Dia bisa jadi lagu bapak-bapak lagi kawin, bisa lagu home band di kafe, bisa juga jadi lagu anak muda yang keren, katakanlah gitu ya, lagu anak muda yang wah anjir nih, ada gininya nih. Nah, waktu main sama David Aligan lagi-lagi makin aware dengan itu, karena terusnya kita jadi tahu, karena Piringan Hitam juga jadi tahu Ella Mesra Records ya kan, film musik Sawis 7. Film Sawis 7 dan itu kan misalnya ada lagu Pencuri Hati itu misalnya kan, gila ya, ngepang gini gitu. Berubah ya genrenya ya. Bukan berubah, maksudnya dia ada macam-macamnya gitu. Ada variasi dan ternyata versi-versi rekaman awalnya itu memang enak banget. Misalnya organnya kayak gimana, partisannya gitu kan, atau apanya gitu, enak-enak banget. Nah, lagi kayak gitu-gitu tahu-tahu David kasih dengerin satu CD. Nah, David punya teman namanya Alan Bishop. Nah, jadi satu kali dia ngasih denger CD ini, Alan sama teman-teman Alan ngerekam Kus Bersaudara nih. Namanya Kus Barat gitu. Dan begitu disetel sama dia di mobil tuh CD-nya, gila keren banget ini sih. Dan ini maksudnya dimensi Kus Plus yang lain lagi gitu kasarnya gitu. Jadi kan kadang-kadang misalnya cover Kus Plus yang dulu gua nggak sadar ternyata Kus Plus dan keren itu Krisya misalnya yang nyalakan aku di dalam tubuh. Terus pernah ada kaset tribute to Kus Plus, tapi gue nggak terlalu suka gitu, entah kenapa gitu, gue nggak terlalu suka. Paling agak gue cukup suka juga di itu ada Ceylon Seven ya, Bunga di Tepi Jalan. Nah, itu lebih pop gitu, banget kan. Tapi gue suka itu cara bawainnya begitu, gue suka gitu. Tapi nggak semua ketika rekaman orang membawakan Kus Plus gue suka sebenarnya. Nah, ketika Kus Barat ini gila banget ini. Kadang-kadang soalnya kita gini ya, kadang-kadang kita kan juga dengerin musik-musik indie rock apalagi segala macam gitu kan. Jadi mendengar Kus Plusnya juga kadang-kadang kayak orang barat juga mendengarin Kus Plus gitu kadang-kadang gitu. Wah ada kayak gininya nih, wah gini kayak gitulah. Mungkin itu yang Alan Bishop rasakan, apa gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas sih Alan Bishop keren banget bawainnya, dan ini semua elemen yang menarik ada di sini. Jadi kompilasi kan Mas. Ini soal Sapop. Sapop ya. Siapa yang nggak tahu gitu kan? Siapa yang nggak tahu dan sangat erat image-nya dengan Nirvana apa gitu kan. Yang jelasnya Sapop. Yang mainin Alan Bishop, punya band juga di luar kan, juga kan. Terus pilihan lagunya, terus Bersaudara dan Kus Plusnya juga track satu aja udah kelelawar. Satunya ada pilihan lagunya kelelawar. Pilihan lagunya menurut gue sangat ini banget, kisah sedih di hari Minggu, terus Pencuri Hati dibawain, Mr. Time dibawain misalnya gitu kan. Ini kan dari nada song ya, Hidup Yang Sepi. Nah, sampai kesalahannya aja jadi keren. Jadi karena gitu kan judulnya aja salah nih. Telah Cinta Berlalu. Terus ada yang salah Rahasia Hatiku ditulisnya rahasia gitu. Terus pengucapan dia di liriknya juga pelafalannya jadi menarik. Dan tapi yang jelas dia menurut gue Kus Plus banget. Menurut dia Kus Plus saudara banget sih. Menurut gue Alan Bishop itu membawakannya itu gitu. Gue suka banget sih ini. Ini gila sih. Ini saking nggak gue masih open shield doang ya Mas ya. Karena gue dapat CD advance-nya dari David tadi kan waktu dia mau rilis gitu. Gue dengar CD advance-nya. Nah, sampai Alan Bishop aja namanya di sini vokal Alan Kuswoyo. Gitu-gitu ini keren banget sih. Ini keren banget. Terus ini kalau hal-hal sektoralnya nih yang lucu juga di sini ada misalnya this album is dedicated to the memory of Tony Kuswoyo, Dikta Mimi, terus ada Hanyato dan Denny Sakri waktu itu almarhum ya, Denny Sakrinya. Ya kayak gitu-gitulah. Ini
Special Thanks, Gan Kuswoyo, Yokuswoyo, Nomo Kuswoyo, Muri, Damon Kuswoyo, David Arigan, Dean Whitemore, sama Jonathan Foreman. Ini, tapi itu gue bener sih, maksudnya pertama gue dengar CD Advance itu yang di mobil David itu keren banget dan wah gila. Akhirnya dapat ini. Iya dan pengetahuan gue terhadap Gus juga kan sebenarnya nggak langsung tahu semua kan dulunya kan waktu itu kan yang di kompilasi itu sampai akhirnya tahu. Wah ada lagu ini dan itu ya itu. Dan albumnya kan bener banyak banget kan mas. Iya. Plus itu dari volume 1, 2, 3 sampai 7. Itu juga capture sih di sini. Itu keren banget sih. Siap. Kus Barat ya. Namanya ini Kus Barat. Padahal khusus ke barat-baratan di bawah nama Kus Barat. Kus Barat. Terus lanjut mas, yang ini apa nih? Ini Wire. Oke, album Pink Flag ya. Pink Flag. Album pertamanya. Sebenarnya gini, kalau Wire tuh gue pertama dapat Wire itu dari CD kompilasi. Kompilasi New Wave gitu kan. Nah di CD kompilasi itu isinya ABC gitu lah ya. Nah di CD kompilasi itu menurut gue ada dua anomalinya lah ya katanya. Satu Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Satu lagi Wire, Outdoor Miner. Nah wah ini keren banget ini lagu gitu. Dari CD kompilasi itu udah keren banget. Outdoor Miner dan nggak pernah dapat lagu Wire waktu itu CD-nya atau apanya gitu enggak. Tapi gue lagu itu suka sekali gitu. Nah sampai akhirnya ketika ada internet makin tahu lah. Karena terus satu lagi Minor Threat dari Minor Threat. Minor Threat kan bawain kan One Two XU itu. Oh ternyata lagunya Wire ternyata. Nah walaupun Outdoor Miners tuh nggak ada di sini di album kedua. Tapi suatu hari teman gue kesini, jadi di Nanaba Records. Nah, Nanaba Records itu kan ngerilisin kaset gue yang Binfolk. Yang kaset. Nah, dia lagi main ke Malaysia. Dia punya band dulu namanya Poinis. Nah, dia main ke Malaysia. Ada fotonya atau videonya dia main, terus kelihatan sama gue ada plat Wire. Dia mainnya di toko. Di toko plat. Nah, Jun, itu harganya berapa? Gitu kan. Kata Jody, lu mau yang mana? Wire-nya ada berapa album gitu kan? Anjir, gue mau semua tiga bukan mau semua, sebenarnya gue 3 album pertama Wire. 3 album pertama Wire. Nah, terus ya satu aja deh, yang album pertama aja deh. Berapa tuh harganya gitu kan? Udah nggak usah Min. Udah. Ini anggap aja royalty udah. Udah gue dapet ini dan gue suka banget sih covernya apa. Lagu Reuters suka nggak mas? Apa? Reuters. Suka. Apa? Elastika. Iya. Elastika. Jadi menurut gue Wire ini kayak apa seolah-olah seolah-olah kayak mbahnya hardcore punk dan indie rock sekaligus gitu, seolah-olah kayak gitu. Jadi lagunya sebentar-sebentar terus tapi ada elemen ya itu ada elemen bahkan itu kan kayak dikutip sama Elastika lebih post punk sih kalau menurut gue denger sih mas. Iya kan lebih ke post punk kan. Itu post punk iya post punk kan. Tapi apa namanya apa ya durasinya sebentar-sebentar gitu kan dekat banget sama hardcore punk gitu kan. Durasinya sebentar-sebentar tapi bukan hardcore punk gitu. Benar beda. Apa ya istilahnya ya gitulah ya. Malah di tahun segitu, malah di tahun segitu kalau punk kan ibaratnya ya The Clash sama Ramones gitu kan sama ini. Tapi dia sendiri beda gitu kan, maksudnya ada dengan kehadiran yang sebentar. Terus kan ini 77 juga ya. 77 iya. 77 ya mungkin iya juga sih. Apa kayak mengisi kekosongan, mengisi puzzle lainnya lah ya. Kalau 77 gitu lah. 77 lebih gitu lah. Oke, terus dan covernya selalu keren. Dan album keduanya gue pengen banget. Album keduanya. Gue sikat lah. Karena sebenarnya gue dari Outdoor Miner. Iya. Outdoor Miner. Nah ini lanjut nih mas. Ini yang album sendiri. Album sendiri ya. Silakan dipromosikan mas. Ini bisa didapat di PHR. Ini gue bikin album kompilasi. Tahun 2021 ini mas ya? Atau 2022 2021 sih nih. Dari mini album sampai yang terakhir 2018 atau gimana? Ya kan yang punya album. Bingung yang punya album. Iya jadi gimana ya? Pokoknya ada teman ada orang nge-DM lah. Nge-DM terus pengen bikinin piringan hitam gitu, pengen bikin piringan hitam terus lagu-lagunya tapi dia pengennya konsernya di 3 EP pertama gua sebetulnya begitu gitu. Oh ya udah ayo aja gitu kan. Udah ketemuan, akhirnya yaudah kita bikin kompilasi aja lah, terus kita pilih lagu-lagunya. Udah pilih aja deh karena ide awal dari dia kan, lo pilih dan terus gue juga kasih pilihan. Ya udah, dapat lah. Ini ya. Siap.
dari sini kalau gue pribadi mas, gue sebenarnya sakit generik nih. Sakit generik. Tapi Tarigan gue dengerin Kopi Kaleng. Sakit generik itu yang kalau gue lihat selain dari gue suka dari video klipnya mas ya. Si Malau itu kan lagi pas mereka mau bikin podcastnya mereka kan ya sama si Jimmy. Kayak ada nggak tahu ini gue sih. Fleet Foxes campur apa ya? Betul, ya kan? Betul. Kayak Fleet Foxes campur Flaming Lips gitu nggak sih? Betul. Kayak choir-nya atau gimana? Betul. Ini se-ingat gua gitu. Benar. Apa? Choir-nya itu aku kan jadi bagaimana choir gue sederhanakan kan dengan benar. Iya. Tapi single voice gitu kan. Sepintas gitu juga sih karena deskripsi itu kan gue bikin itu tahun 2012. Jadi kemungkinan emang ke bawah-bawah tuh. Ke bawah-bawah. Itu ke bawah-bawah mungkin. Flaming Lips ke bawah-bawah. Iya benar. Kalau video klip yang gue suka banget itu dan keren sih ya, konsepnya sebenarnya sederhana, jatuh cinta diam-diam. Itu sih ini ya mas ya, siapa? Margalo kan? Iya. Di video klip itu kan ya. Itu ya si Jan sama Ken sama Margalo-nya kan sama Margalo sama Mar. Iya kan Mar kan. Iya gitu. Oke, jatuh cinta diam-diam. Iya, Cirapa. Bila lapar melukis ya, kasak-kusuk resign. Oke. Nah ini boleh diceritain mas, Chemistry Records itu gimana mas? Chemistry Records itu ada teman namanya Andre. Oke. Itu tahu DM gua, terus ngajak mau ngerilis Piringan Hitam. Ya dia belum punya label sebenarnya, tapi dia karena suka aja sama musiknya gitu, terus pengen bikin video Piringan Hitamnya ya udah, dia bikin lah label sama dia Chemistry Records gitu. Ya rilis pertamanya ini. Gitu. Di album yang sebelum ini nggak bawa mas? Apa? Album ini kan album kompilasi kan? Nggak bawa. CD ya, CD siap. Nembak bayaran namanya. Siap. Oke mas. Mas ini kan kita semua udah review nih kan, review tentang Piringan Hitam dari pertama lu dengerin Piringan Hitam kayak gimana, sensasi yang lu dengerin Piringan Hitam, terus yang lu lihat sekarang ini kan banyak nih fenomena orang pada suka Piringan Hitam mas, terutama ya kalau gua lihat ya anak-anak muda nih, itu bisa lu kasih tips nggak sih mas buat mereka yang baru pengen main Piringan Hitam itu harus gimana, harus beli belanja banyak atau playernya dulu atau Piringan Hitamnya dulu, atau lu harus nikmatin aja mau streaming mau Piringan Hitam kayak gimana? Mungkin gue bukan ngasih tips, gue cerita aja. Iya cerita pengalaman aja mas. Gue tuh beli vinyl pertama. Yang gue beli adalah Ramones self-title. Ramones. Nah itu kenapa gue beli karena ya itu band yang gue paling suka, bisa dibilang gitu. Itu band yang paling gue suka dan istilahnya pecah pertamanya gue maunya sama dia nih. Piringan Hitam Ramones. Ramones gitu. Nah jadi kalau gue kayak gitu, habis itu ya interest gue sama Indonesia kan, karena pertama-tama pintu masuknya dari situ juga kan. Jadi awal-awal beli vinyl, gue The Boss, terus Benyamin, terus baru kemudian kadang-kadang gue kombinasikan dengan apa ya yang second layernya lah, buat bagi gue, second layer bagi gue, mungkin bagi orang lain bukan ya, karena ini buat gue personal ya, maksudnya yang kita suka, jadi baru ada yang murah apa gue beli, tapi emang kayak gitu ya, dan mengkombinasikan semua membeli gitu, semua maksudnya beli di toko konvensional katakanlah toko seperti ini gitu kan, beli vinyl baru, juga beli di second hand gitu, kayak gitu sih. Terus kan ada yang bilang wah enaknya kalau dengerin Piringan Hitam itu yang band-band baru tahun-tahun 2000 atau nggak tahun 90-an awal, atau malah yang sekali yang di bawah tahun 80-an itu baru berasa banget lu analognya kan, banyak yang gitu tuh. Jadi kayak ada seperti dua kubu gitu ya mas. Gimana tuh mas lu menanggapinya tuh mas? Jadi kan kalau yang di bawah tahun 80-an tuh berasa pressingannya masih analog tuh, analog kan mas. Terus ada yang di atas itu punya pendapat sendiri ya itu udah digital. Kalau yang di atas tahun 80-an ke atas itu gitu. Itu gimana tuh mas? Ini asumsi ya. Asumsi ya. Atau benar apa enggak? Karena sebenarnya nggak terlalu paham teknis. Tapi asumsi gua paling enak memang album yang waktu direkamnya bukan di pressing yang bahkan waktu direkamnya pun analog. Menurut gua, jadi bukan pressingannya tahun berapanya. Bukan pressingan tahun berapa. Direkamnya. Analog. Mungkin itu. Mungkin kadang-kadang nggak tahu kenapa. Orang bilang nggak ada bedanya, tapi kadang-kadang ada sih bedanya direkam. Ada bedanya. Nggak bisa dijelasin setelah itu ya. Tapi mungkin itu kenapa misalnya kalau buat gua misalnya
misalnya ada yang beda kalau nyetel bapak 70-an, 60-an bulan gitu. Itu ngaruh ke alat juga nggak sih Mas? Apa harus alatnya harus juga support juga equipmentnya baru kita bisa berasa bedanya ada nih. Oke. Kalau gua karena nggak terlalu ngerti gitu-gituan, paling pertolongan gua mah sebenarnya headphone aja. Headphone aja, terus saya pakai headphone gitu. Terus pakai headphone, itu kayaknya sih berasa sih apa guling-gulingnya. Karena dari yang lu bawa ini Mas, ini kan di tahun 80-an ke bawah semua nih, kayak Wire kan tahun 77. Tapi terus apalagi yang Kus Barat sih enggak sih, kalau Kus Barat sih enggak sih. Misalnya gini, Kus Barat kan bukan isu itunya, bukan isu soundnya. Iya, benar. Karena isu albumnya gitu. Kayak gitu. Dan gua sih itu sebenarnya lebih di atas sih dibanding gitu. Iya, tapi kayak SOD kan tadi 85 malah ya kan? 85 itu udah kayak transisi itu sih ya. Itu kemungkinan besar ya mungkin juga sih banyak album yang gue punya yang direkamnya dulu analog direkamnya dulu analog. Tapi ya pada akhirnya pertama masuknya gue dari cover album sih, jadi itu juga ngaruh banget. Jadi karena cover albumnya itu ya. Oke. Makanya gue suka ngumpulin 7 inch juga. Masih sekarang Mas? Masih. Mungkin gue senang 7 inch karena beberapa hal gitu. Yang pertama karena lebih covernya kayak covernya lebih kecil 7 inch kan? Tapi kejutan, maksudnya kejutan misalnya kan image-nya nggak pernah gue lihat gitu. Oke, ya. Karena dia single gitu. Single ini kayak gini covernya, atau single lagu ini kayak gini covernya gitu. Malah kadang kalau 7 inch kan polosan, malah nggak ada cover ya kan? Lu sukanya nggak ada cover? Oh gitu. Lu sukanya nggak cover? Malah kayak gitu Mas. Biasanya kan orang cari yang ada covernya lengkap malah. Kalau bisa covernya jangan repro, yang benar-benar orinya gitu. Benar. Iya, gue karena misalnya kan karena mungkin juga karena banyak album yang diulang-ulang ya, maksudnya misalnya SOD dulu kasetnya sekarang platnya gitu. Tapi ada kan yang kalau single kebanyakan gue nggak pernah tahu gambarnya dulu kayak gimana, gue nggak pernah tahu gitu. Jadi menarik ya. Misalkan katakanlah surprise gitu. Iya, misalkan katakanlah single apa gitu ya. Oh ini covernya kayak begini sih single ini. Iya. Karena memang benar ada juga tuh Mas kayak gitu. Jadi ada yang bilang, wah kalau dengerin plat tuh, ya udah beli aja yang kita nggak tahu malah. Setuju nggak tuh kayak gitu Mas? Ada juga yang kalau beli plat ya yang lu tahu aja yang lu beli gitu kan? Ada bilang kayak gitu. Nggak masalah takran sih. Jadi dia macam-macam sih, macam-macam. Apa ya? Semua mah ada ini sih ya, ada market sih. Kalau kita, kalau yang udah tahu males juga. Iya kan, karena aku udah tahu, udah sering banget udah denger dari zaman CD, kaset atau apalah gitu kan, streaming, bosen. Ya kayak gue pribadi nih Mas. Kayak misalnya gue suka Blur misalnya ya, kalau nggak Stone Roses gitu, gue udah malas beli platnya, ngapain gue udah sering denger gitu kan. Mending beli yang gue nggak tahu sekalian gitu. Kasus Blur nih, sama. Blur itu gue cuma platnya, yang album gue cuma suka, gue cuma punya model Latif Labis, cukup buat gue, karena itu album yang gue suka, keren banget, covernya juga keren, covernya keren banget, buat kereta kan, kereta api, bener. Yang lainnya gue CD aja. Terus yang gue punya lagi dari gue apa single. There's no other way misalnya, karena nggak ada, gue nggak pernah lihat gambarnya gitu. Stone Roses juga gitu. Single Waterfall, gitu. Itu malah yang kita nggak tahu jadi menarik ini ya, jadi surprise. Gambarnya nggak pernah lihat, benar. Gitu. Tapi gue tetap punya Stone Roses punya. Oke. Ya kayak gitu kan. Siap. Kombinasi di antara itu. Siap. Ini kedepannya gimana Mas? Kan tadi bahas tentang album kompilasi lu tuh Mas. Next ada project untuk bikin ini lagi, sekarang kita promosi ini Mas. Untuk bikin album lagi atau lagi on progress atau gimana? Iya. Ada sih gue nulis baru. Ada nulis baru, tapi belum banyak. Mungkin mau direkam. Dan mungkin gue sih kepengennya, karena gue kan sekarang lagi di Leiden Belanda ya. Gue sebenarnya pengen keliling Indonesia. Siap. Gitar nyanyi doang. Iya. Itu gue lagi ngumpulin setlistnya, mau kayak misalnya gue main 1 jam tuh lagunya apa aja sih untuk format gitar sama nyanyi doang. Nah itu lagi mau nyoba-nyoba. Kemarin gue main di Evo. Itu tuh dalam rangka satunya nyoba-nyoba itu. Gue pilih lagu apa aja sih yang cocok untuk seperti itu. Misalnya formatnya 1 jaman gitu. Nah kalau itu udah solid, mungkin gue pengen nanti kalau gue udah balik gitu, mungkin gue pengen muter-muter
Indonesia seperti itu. Nah, sementara itu mungkin ada kemungkinan, tapi gue belum tahu, di Belanda mungkin gue mau coba juga sedikit. Gue juga bikin band juga lagi nggak tahu. Kita bikin band sana. Kayaknya kayak Mak Albar bikin band dulu sana. Nah iya, gue tuh terlalu di sana terlalu santai. Bikin band gitu kayak malas ya. Jadi gue senangnya mungkin mau di sana mungkin pengennya tool record store, main di record store gitu. Oh, ngamen di record store gitu ya, sekalian dapat referensi kan di sini. Terus mungkin juga gue mau ini nggak apa-apa, dia ceritain aja. Oke, itu deh sketsa doang. Iya. Jadi rencananya kepikirannya itu nama itunya subtitle, nama pertunjukannya gitu, nama subtitle. Jadi lirik gue pengennya gue terjemahin ke berbagai bahasa. Widih. Gitu karena gini, menurut gue, gue cuma gitar dan nyanyi doang gitu. Sekarang sound cuma gitu doang dan orang juga nggak ngerti apa yang gue nyanyiin kalau gue main di Belanda, di Prancis atau di mana gitu. Orang juga nggak ngerti apa yang gue nyanyiin. Jadi konsep pertunjukannya gue bermain tapi ada subtitlenya. Iya, ada subtitlenya. Oh, ada subtitlenya ya? Ada subtitlenya. Kayak gitu, maksudnya itu. Iya. Pengerjaan lawatannya gimana, atau macam-macam kemungkinan. Iya. Dan nanti lagunya Indonesia atau? Nanti lagu gue. Lagu-lagu. Maksudnya nggak lagu versi Indonesia aja. Bahasa Indonesia kan? Nggak ada bahasa Inggris kan? Oke. Jadi bahasa Indonesia tapi ada subtitlenya. Ada subtitlenya. Siap. Menarik. Tadi kita tunggu nih ya. Next project-nya dari Karlan. Ini sih benar-benar custom ya kalau gue main di mana subtitlenya. Mungkin itu juga bisa dibawa kemana-mana seharusnya ya. Jadi gue main dimanapun di daerah situ pakai bahasa apa, ya gue bikin subtitlenya bahasa itu. Biar pada ngerti juga kan Mas ya. Iya. Tujuan pertamanya sih supaya paham, supaya kita bernyanyi. Tapi kan lain-lainnya ada juga kan, maksudnya kan kayak bentuknya, kayak bunyinya dan segala macam kan ada benar juga. Tapi kan itu tadi cerita di Leiden Mas ya, di Belanda kan. Itu kan juga banyak juga orang Indonesia atau enggak orang Belanda pun juga ngerti bahasa Indonesia Mas. Aman gitu. Tapi enggak juga. Maksudnya ngerti. Sama juga kayak orang bilang orang Indonesia ngerti bahasa Belanda. Iya. Tapi bukan ngerti beneran. Iya. Misalnya kan cuma ngerti gitu aja. Tapi ya kalau paling umumnya gue bikin bahasa Inggris lah nanti subtitlenya gitu untuk mana. Tapi mungkin kalau custom juga oke sih, di tiap negara gue pakai bahasa dia gitu. Terus kalau ada rencana nggak Mas bikin band lagi gitu? Kayak dulu lagi gitu, balik lagi. Misalnya di sini kalau udah balik lagi di sini gitu. Masih mungkin juga. Masih mungkin kan. Atau reunian bahkan rompi. Enggak juga. Masih mungkin. Tapi gini John, gue makin apa namanya ya? Makin yang santai-santai gitu. Makin santai ya. Makin kalau solo juga lebih explore ya, bisa lebih enak lah, maksudnya kita nggak nggak kebentur ini sana sini. Maksudnya jadi nggak yang teman-teman yang bareng kita aja jadi kan nggak keganggu sama gua gitu. Karena kan gua kan nggak ngejar yang gimana gitu. Jadi nggak tahu sih, dan kalau saat ini sih lagi kepikirannya itu sih gimana main sendirian tapi bisa oke gitu, menarik dan mainnya ya udah di tempat-tempat kayak gitu aja. Terus itu tadi pakai subtitle ya. Subtitle gitu. Iya kayak gitu aja. Mungkin sih band sih selalu pengen, karena terus terang kalau band pasti lebih keren. Gue akuin lah, kalau band pasti lebih oke lah karena ada teman-teman lain gitu. Kalau band pasti lebih keren. Tapi ya lain lagi kan waktunya apanya gitu kan. Ini yang apa Mas, sorry Mas, balik lagi tadi kompilasi ini tuh covernya kalau boleh tahu siapa yang ilustrasiin? Yang motret Kubil Diapters, oke, Andre Idris. Di Kubil yang motret. Karena ya teman gue dari dulu Kubil. Berarti dari Diapters udah lama Mas ya? Sebelum Diapters malah temenan ya? Main gue sebelum Diapters. Oke Mas, ini banyak banget yang bisa gue ceritain, dan banyak lah dari Mas Harlan ini bisa ceritain tentang pengalamannya, experience-nya, knowledge-nya tentang piringan hitam dari dia. Pertama dia punya piringan hitam Ramones Mas ya? Ramones sampai ini itu Ramones nyebar kemana-mana jadi pandang-pandang dulu beli di Monka, gue masih ingat. Di Monka, Kemang. Oke. Setiap gue Monka gue pegang. Lama-lama nggak tahan juga. Dan sekarang yang dipunya tapi nggak pernah di play ya ini nggak tahu nih dijual apa nggak Mas? Nggak dijual. Mau gue sekarang ntar. Di Belanda udah pernah di setel? Belum. Siapa tahu orang Belanda nggak tahu, malah kan terus nggak tahu lagi. Sayang juga. Oke.
Oke, dan nanti kita ketemu lagi di next video karena udah ada lagi narasumber yang lebih menarik juga. Mas Harlan ini tadi udah cerita semuanya tentang pengalamannya, tentang cerita-cerita dia mulai pilihan hitam dari Indonesia juga. Oke, ketemu lagi nanti di lain juga waktu lagi dengan gua Dion dan Harlan. Oke, see you next time. Siap, sama-sama Mas. Thank you banget Mas.